Menginjak ke divisi 4, divisi 4 merupakan pekerjaan preventif. Nah, ini seringkali dipakai buat teman-teman yang melaksanakan pemeliharaan secara rutin ataupun pemeliharaan secara berkala gitu ya. Setelah struktur di lapangan itu mencapai umur tertentu, maka kita pasti membutuhkan perawatan. Nah, ini perawatan yang sifatnya preventif sebelum kerusakan lebih besar itu terjadi. Nah, apa saja yang ada di divisi ini? Seksi 4.1 yaitu pengabutan, aspal emulsi atau voksil. Kemudian ada buras, yaitu laburan aspal. Ini seringkali dipakai di teman-teman jalan-jalan kabupaten, masih banyak yang memakai ini. Kemudian ada lagi tambal cepat mantap. Nah, ini sistem-sistem penambalan cepat mantap untuk patching gitu kan, untuk tambal jalan itu yang dengan material-material khusus yang kadang-kadang memiliki kelebihan tertentu. Nah, ini ada di seksi 4.3, ini ada spesifikasinya. Kemudian ada selarisil atau penutup bubur aspal emulsi. Nah, ini untuk menutup retak-retak yang masih sifatnya kecil ya, atau bahkan praretak gitu ya. Nah, ini ada di aspal selarisil, biasanya untuk lalu lintas yang sedang dan rendah gitu ya. Kemudian ada lagi di seksi 4.5, ini ada lapis permukaan mikro aspal emulsi modifikasi polimer micro surfacing, atau ini sudah memiliki, kalau tadi ada selarisil ya untuk lalu lintas yang rendah dan sedang, maka micro surfacing untuk lalu lintas yang berat dan padat, sifatnya seperti itu, dan dia sudah hampir-hampir mengembalikan nilai struktur gitu ya, tapi dia ya masih sifatnya masih untuk pekerjaan preventif gitu ya, tidak tebal banget seperti overlay gitu. Kemudian ada lapis tipis aspal pasir atau latasir, ini masih spesifikasi yang lama gitu. Kemudian ada SMA tipis LTPA, ini biasanya 3 cm, tapi nanti yang spesifikasi lama ya, dan spesifikasi barunya saya belum melihat, nanti kita coba kita bahas lebih jauh. Kemudian kalau tadi kita banyak menyinggung masalah preventif di flexible pavement. Nah, ini seksi 4.8, 4.9 ini preventif di perkerasan rigid atau perkerasan kaku. Bagaimana menambal perkerasan beton bersambung tanpa tulangan. Nah, ini yang banyak di teman-teman kabupaten kayaknya ini banyak. Kemudian perkerasan penuh, perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan yang ditambal-tambal. Ini penambalan penuh, yang satunya lagi penambalan dangkal. Nah, beda-beda ya, ini ada spesifikasi sendiri-sendiri. Terus kemudian ada lagi bagaimana kemudian memperbaiki dowel, itu ada juga di dowel retrofitting, itu di 4.8. Nah, 4.10. Kemudian di 4.11 ada penjahitan melintang atau cross stitching. Nah, ini ada juga spesifikasinya. Kemudian bagaimana menutup ulang sambungan dan penutup retak pada perkerasan beton semen untuk joint and crack sealing, ini ada. Kemudian penstabilan dan pengembalian elevasi plat beton dengan cara injeksi. Nah, ini yang khas ya, ini masih khusus, ini banyak yang belum melaksanakan ini. Kemudian ada lagi ini sudah masuk divisi 5 ya, sudah masuk divisi 5. Jadi divisi 4 tadi yaitu pekerjaan preventif itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk preventif di flexible pavement dan preventif di rigid pavement gitu ya. Kalau flexible pavement itu lebih banyak bersifat untuk mencegah bagaimana kerusakan lebih besar itu berkurang. Nah, itu biasanya pekerjaan-pekerjaan kalau tergolong pekerjaan berkala tapi sifatnya itu non struktural yang ada di atas. Nah, sementara yang untuk rigid pavement itu lebih kepada bagaimana memperbaiki kerusakan-kerusakan minor yang ada di sana, seperti dowelnya rusak, kemudian sambungan jointnya rusak, atau kemudian menambal betonnya yang tidak penuh, menambal betonnya yang penuh. Nah, itu ada di sana. Jadi kalau kawan-kawan nanti mengalami permasalahan di lapangan terkait pekerjaan preventif, nah buka saja di divisi 4. Saya kira itu pengantarnya divisi 4, nanti akan kita bahas lebih jauh di dalam pertemuan yang lain. Saya kira itu. Salam pengurangan risiko bencana.